Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansurihi wa junubihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat karunia yang Allah kucurkan, Allah berikan kepada kita. Wabil khusus pada pagi hari ini kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir melaksanakan sebagian wajibah syariah berupa ibadah salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan taklim, kajian rutin yang sudah dilaksanakan beberapa lama ini. Yang mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah untuk semakin menjadikan amal soleh kita secara mizan, timbangannya semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa komitmen mengikuti jejak langkahnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berharap bahwa amal-amal soleh yang kita lakukan saat Allah memberikan kesempatan ini menjadi wasilah buat kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qari'ah Allah berfirman, "Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di dalam kebahagiaan yang Allah janjikan kepada siapapun yang melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Dan tentu berat timbangan tidak terjadi seketika, tapi ia adalah sesuatu yang harus dicicil oleh kita, yang harus dilakukan, dilaksanakan, diamalkan dalam setiap kesempatan yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita begitu. Tidak bisa sekaligus begitu. Ya. Saat Allah berikan kesempatan itu kepada kita, maka bismillah, kita ada waktu, kita sehat begitu, maka why not gitu. Karena usia, kesempatan hidup adalah gaib bagi kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita ini ujungnya di mana begitu. Kita tahu semua tentang tanggal kelahiran kita, tapi gaib bagi kita tentang tanggal kematian kita gitu. Maka fa'ama man saqulat mawazinuh ini, ya, agar kita berat timbangan kebaikannya, sekali lagi adalah perlu dicicil oleh kita semua. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini adalah menjadi bagian dari itu semua insyaallah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita buka agenda kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya ingin melanjutkan materi yang bulan kemarin masih belum selesai. Saya sedang membahas tentang bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya baca dari Madarijus Salikin, salah satu kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua.
Pada bulan yang lalu saya baru menyampaikan 3 poin untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ta'amul bil Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak amal-amal sunnah, ya, setelah yang wajib tentunya. Di setiap kesempatan yang bisa kita lakukan, maka laksanakan salat sunnah, saum sunnah, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Karena insya Allah semuanya adalah akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ahibah, kata Allah, sampai kemudian aku ini adalah mencintainya. Dan yang ketiga adalah memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wirid-wirid kita, melalui aktivitas-aktivitas kita, melalui doa-doa harian kita, yang semua itu semakin mendekat kepada Allah dan insya Allah akan melahirkan cintanya Allah kepada kita semua. Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah poin 4 dan selanjutnya. Bagaimana poin 4 ya, adalah senantiasa mendahulukan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, dan berjihad di jalannya. Artinya menempatkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah itu adalah urutan pertama, begitu, yang harus dihadirkan di dalam kehidupan kita, baru yang lain-lain. Kalau kita baca di dalam surah At-Taubah ayat 24, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah berfirman, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta perniagaan yang sedang diusahakan, ya, kemudian perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, serta rumah-rumah tempat tinggalmu yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memutuskan perkara ini. Tunggulah sampai Allah memutuskan keputusannya. Dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang fasik. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah memberikan ancaman kepada siapapun yang kemudian menjadikan Allah, Rasul, dan berjihad itu dinomorduakan begitu. Dan ancamannya itu fatarabbasu. Lamun cek bahasa orang mah keun siah itu teh. Keun siah. Dan keun siah itu tidak bisa didefinisikan, Pak. Keun siah. Itu bisa dari yang terkecil sampai yang terberat. Ketika seorang ngancam keun siah, itu boleh jadi hanya nyintrek pukul begitunya. Boleh jadi dengan juga memarahi mungkul, tapi boleh juga kemudian bisa sampai aksi pembunuhan keun siah itu begitu. Sampai pada sesuatu yang berat. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Maka tunggulah sampai Allah kemudian memberikan keputusan pada keputusannya itu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasik, orang-orang yang senantiasa dia tahu terkait dengan bahwa itu sebuah kewajiban, bahwa itu adalah sebuah perintah, bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, kemudian kita a'rad begitu. Kemudian kita api lain. Karena ancaman pada orang-orang yang api lain terhadap perintah-perintah Allah itu, sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah kemudian mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang a'rad, barang siapa yang ingkar daripada mengingatku begitu, maka aku akan berikan kepadanya itu kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit begitu. Dan aku akan bangkitkan dia pada hari kiamat itu dalam keadaan buta. Nauzubillah.
Posisi buta itu sangat tidak menyenangkan. Tong boro-boro nanti di akhir, di dunia saja, saat banyak orang yang siap membantu terhadap orang-orang yang tidak melihat, sulit. Apalagi nanti di akhir, saat ketika likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yugni, saat setiap orang itu disibukkan dengan urusannya masing-masing begitu. Tidak peduli lagi terhadap ibunya, tidak peduli lagi terhadap bapaknya, tidak peduli lagi terhadap istrinya, anaknya, saudara-saudaranya. Semua disibukkan dengan urusannya masing-masing. Dan pada posisi itulah orang-orang yang a'rad, ya, Allah butakan dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Sehingga kemudian baginda Rasulullah SAW menyampaikan arahannya kepada kita semua, mengaitkan antara penempatan kecintaan Allah kita kepada Allah, kepada Rasul, ya, itu menjadi bagian dari kualitas keimanan seseorang. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintaiku, ya, melebihi dari kecintaan terhadap anaknya, terhadap bapak-bapaknya, dan terhadap keseluruhan umat manusia. Ini memang berat. Ini sesuatu yang penuh PR bagi kita, ya, bagi saya, bagi bapak-bapak, ini PR berat. Tapi mau tidak mau, bahwa kondisi-kondisi menempatkan Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah itu harus pada di urutan pertama. Terutama adalah saat-saat ketika memang Allah mengkonfrontir begitu antara amal-amal soleh dengan amal-amal yang lain begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan berkumandang. Kemudian tiba-tiba kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu yang akan bayar hutang misalkan ke kita. Nah, kira-kira gimana? Sholat jamaah ditinggalkan di masjid itu, atau kemudian kita lebih mendahulukan manusia begitu, kepentingan-kepentingan dunia. Ini bukan hal yang mudah. Tapi disitulah kemudian realitas keimanan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kemudian kita senantiasa menempatkan Allah, Rasul, berjihad di jalan Allah adalah menjadi fine awal gitu. Dan tentu kiblat kita, contoh kita baginda Rasulullah, kiblat kita adalah para sahabat yang telah mampu mempraktekkan ayat ini secara sempurna gitu. Dalam sejarah perang Tabuk misalkan kita lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW. Perang Tabuk ini satu peperangan kurang lebih di tahun 10 pasca hijrah, dan peperangan ini adalah peperangan terakhir yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Saat itu masa paceklik begitu. Tetapi ada kondisi di mana ijah kaum muslimin harus diperlihatkan begitu. Ada pemerintahan yang congkak di Romawi sana yang menganggap sepele terkait dengan ijahnya kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab seluruh kecongkakan itu adalah dengan apa? Dengan memberangkatkan pasukan kaum muslimin untuk berjihad ke sana. Jarak antara Madinah Romawi saat itu adalah 800 km kurang lebih. Sebuah perjalanan yang jauh, PP udah 1600 km. Bukan dengan mobil, bukan dengan pesawat, tapi jalan darat. Kendaraan yang paling canggih saat itu adalah unta dan kuda. Sehingga baginda Rasulullah SAW kemudian mengumumkan kepada para sahabat untuk memaksimalkan ketaatan mereka kepada Rasul dan berjihad itu adalah dengan apa? Dengan mendonasikan harta yang mereka miliki secara maksimal begitu. Maka kita lihat bagaimana di situ ada Abu Bakar yang mampu melaksanakan ayat ini secara sempurna. Dia mendonasikan seluruh hartanya untuk Allah, untuk Rasul, untuk berjihad di jalan Allah. Dan saat ditanya, apa yang telah engkau sisakan ya Abu Bakar untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Sehingga ma'asyiral muslimin, jamaah muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat kemudian ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu pengumuman dari DKM, apakah itu ada proposal misalkan ke kita terkait dengan pembangunan, terkait dengan ada kesempatan kita untuk berinfak di lembaga-lembaga tertentu yang membutuhkan uluran tangan kita, why not?
Kenapa kita tidak maksimalkan taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, taat kita kepada berjihad di jalan Allah sebagai wasilah kita untuk meraih cintanya Allah kepada kita. Cinta Allah itu sama dengan ridha Allah. Cinta Allah itu sama dengan surganya Allah, begitu. Yang Allah akan hadiahkan kepada kita, begitu, sebagai balasan dari ketaatan itu semua, begitu. Dan itu semua adalah tentu erat kaitannya dengan masalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan usia umur kepada kita, maka maksimalkan taat kita kepada Allah. Maksimalkan Allah itu di tempat pertama. Karena nanti janganlah kita menjadi orang-orang yang sangat menyesal. Di dalam hadis disampaikan, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah akan melangkahkan kaki seseorang pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Pertama yang Allah tanya itu tentang umur kita, Pak, Bu. An umurihi bima abnahu. Dipakai naon tah umur teh, begitu. Dipakai taat, apakah justru kemudian dipakai maksiat? Nauzubillah. Jadi poin pertama, poin keempat barangkali 1, 2, 3, 4 adalah bagaimana kemudian kita menjadikan Allah, Rasul dan berjihad di jalannya adalah menjadi urutan pertama yang dihadirkan dalam benak kita, yang kita cintai daripada yang lain-lain. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, memperhatikan kenikmatan, kebaikan, nikmat Allah yang sangat begitu banyak yang Allah hadirkan kepada kita. Yang itu kemudian menjadi jembatan buat kita untuk semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah perintahkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, Allah katakan la tuhsuha, mal bisa kehitung, begitu. Terlalu banyak untuk kita hitung. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Sehingga Allah di ujungnya itu mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa kaitan dengan nikmat Allah dengan perintah agar kita memohon ampun kepada Allah yang Maha Penyayang, atau kaitan dengan Allah yang memberikan ampunan dan memberikan sayangnya kepada kita? Para ulama mengatakan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang Allah berikan atau yang ada pada kita saat ini adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nahl 53, itu semuanya adalah dari Allah. Saat kita diberi nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur, begitu. Tapi mensyukuri seluruh nikmat Allah satu hal yang mustahil bagi kita. Mensyukuri seluruh nikmat Allah adalah hal yang mustahil bagi kita. Makanya Allah kemudian mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Allah memberikan ampunan dengan sifat sayangnya pada hamba-hamba yang beriman saat dia tidak mampu mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan terhadap diri kita. Karena bagaimana tidak kita akan mampu mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sudah sampai satu hadis kepada kita, berita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ada seorang yang saleh yang memohon kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam surga itu karena amalnya. Seorang hamba Bani Israel yang beriman, dia bermunajat, dia memohon kepada Allah agar dia dimasukkan Allah ke dalam surga itu dengan prestasi amalnya. Dia beribadah sekian puluh tahun, begitu, tidak pernah bermaksiat, dan dia menyangka dengan itu dia bisa masuk surga. Dan Allah kemudian katakan,
bahwa kalau hitung-hitungan seperti itu, maka Allah memberitakan kepada kita seluruh prestasi sholat, zakat, haji dan seterusnya untuk membayar sebelah nikmat mata saja itu tidak cukup begitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka tidakkah kemudian kita sadari bahwa nikmat Allah itu sangat begitu luas, nikmat Allah sangat begitu banyak. Tidaklah kita memandang, tidaklah kita mendengar, tidaklah kita menggerakkan kedua tangan, kedua kaki dan yang lain-lain, kecuali di situ kita senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir kenapa tangan ini bisa begini? Bayangkan kalau kemudian ini tidak bisa menepuk, tidak ada sela-sela di sini, tidak ada engselnya. Bagaimana kita makan? Jarak begini begitu. Tidaklah kita kemudian membayangkan hal-hal yang apa namanya, yang jarang diketahui oleh orang. Saya pernah membaca satu buku. Mohon ini diluruskan. Di sini ada Dr. Sigit ada. Di sini itu di rongga hidung. Itu ada satu alat yang otomatis yang fungsinya salah satunya adalah untuk menstabilkan suhu di dalam. Jadi tubuh kita itu kan memerlukan suhu tertentu yang tidak serba otomatis ketika suhu udara di luar panas kemudian ke dalam panas, atau sebaliknya ketika suhu udara di luar dingin melebihi 0 derajat misalkan lalu kemudian ke dalam tubuh juga begitu. Tidak kan? Bagaimana orang-orang yang hidup di kutub sana, yang hidup di bawah 15 derajat, di bawah 0 misalkan, yang semua benda-benda itu membeku. Kalau kemudian suhu udara di luar itu sama dengan suhu udara yang ada di dalam tubuhnya, dia mati. Nggak bisa berdetak itu jantung. Bagaimana kemudian paru-paru bisa bekerja dan seterusnya. Kita kan pernah sadari bahwa itu satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan itu cuma-cuma Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita mau hirup udara segar begini, dan itu Allah berikan gratis. Kalau kita beli sengaja, misalkan orang yang kekurangan oksigen di rumah sakit, per kilo berapa? Kalau kemudian oksigen ini harus kita beli, berapapun gaji seseorang, kalau seumur-umur dia harus beli oksigen, nggak mungkin lah. Maka disitulah wa in tauzu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kita ingin mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tusuha, tidak akan bisa ke itu. Tapi di sisi lain kita harus mensyukuri seluruh nikmat itu begitu. Dengan apa? Tentunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita karunia-Nya. Tapi Allah minta kepada kita ibadah kepadanya. Karena itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun begitu. Dan beribadah kepada Allah itu adalah bagian daripada syukur kita kepadanya atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Karena kalau nikmat itu dicabut, maka kita akan merasakan bagaimana sangat begitu nikmatnya sesuatu yang Allah cabut itu. Saya gigi geraham ya, ini kiri kanan itu sudah nggak ada. Ada tunggul begitu, sebagian sudah keropok. Itu kalau makan daging, waduh, itu perjuangan berat Pak. Ketika ini nikmat ini dicabut oleh Allah cuma gigi ini 2, bagaimana kalau semuanya begitu? Atau kemudian saya punya asam urat 9 kadar. Itu kalau sudah jadi, Masya Allah, mau sholat susah, mau apa-apa susah, sakit begitu. Ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berasa begitu.
Maka saat Allah memberikan kesempatan sehat begitu, maka maksimalkan taat kita sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Yang keenamnya, Bapak Ibu rahimakumullah, hal yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah menghadirkan hati saat melaksanakan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu berbuat khusyuk dalam taat, bagaimana kita mampu berbuat ihsan dalam menjalankan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah kita melihat Allah, yang seolah-olah Allah ini mencerong gitu kepada kita, yang itu akan menghadirkan satu di antara sekian asbab tentang kekhusyuan saat kita melakukan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril yang bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu engkau beribadah, engkau menjalankan taat seolah-olah engkau itu melihat Allah ada di hadapan. Dan kalaulah kemudian itu tidak mampu diwujudkan, fa innahu yaraka, paling tidak kita mengkondisikan fa innahu yaraka, Allah itu adalah melihat kita, Allah itu adalah melihat kamu. Dan saat kita salat, saat kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, saat merasa Allah ada di hadapan, atau paling tidak saat kita merasa dipencerong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian satu dari sekian asbab kekhusyuan itu akan muncul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kekhusyuan seseorang dalam taat itu dengan kualitas keimanan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang kemudian salat khusyuk ini adalah menjadi bagian daripada identitas kualitas keimanan seseorang. Maka hal-hal yang bisa melahirkan khusyuan itu harus dibangun, harus dipelajari. Salat misalkan, kalaulah dengan memahami artinya itu akan membantu kewasan kita, maka memahami arti dari setiap zikir-zikir salat, doa-doa salat, gerakan-gerakan salat itu harus dipelajari. Karena insya Allah itu akan mampu bisa mengikat terkait dengan khatirah seseorang, lintasan-lintasan pemikiran seseorang akan diikat dengan pemahaman itu yang tidak terlalu merajalela kemana-mana begitu. Kan ini mah pengalaman Abdillah mal bercerita yang lain. Ketika Allahu Akbar itu kan kadang-kadang Allahu Akbar ya Pak, ingat itu, ingat iya. Ya, sehingga kadang kalau jadi makmum, kalau ditanya tadi imam baca surat naon, kadang lupa kita tuh. Karena apa? Karena imam-imam baca surat, kita mah pikiran kemana-mana. Ada kalanya kita begitu, tidak mampu khusyuk, tidak bisa berbuat khusyuk. Makanya tidaklah aneh kalau kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa usuruha tusuha sumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha sulusuha nisbuha. Jadi tidaklah seorang hamba salat, melaksanakan salat, maka dia akan mendapatkan pahala dari salatnya itu adalah tidak melebihi dari 1/10-nya, 1/9-nya kata Rasulullah, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, setengahnya begitu. Jadi kalau yang maksimal saja mendapatkan setengahnya begitu kalau dari hadis ini. Dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Ya karena kondisi-kondisi tadi gitu, kadang kalau Allahu Akbar itu Allahu Akbar gitunya.
Kadang seseorang itu hanya mendapatkan pahala di seluruh sholatnya itu adalah 1/10. Lalu seetik 1/9. Lebih baik daripada itu 1/8, naik 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, maksimal setengahnya, nisfuha. Kalau yang baik saja cuma mendapatkan setengahnya, apalagi kalau kemudian kemana-mana. Walaupun kalau secara pendekatan fikihnya kita mendapati dua pendapat ya di kalangan para ulama. Memang khusyuk ini ada yang mewajibkan, harus khusyuk begitu. Khusyuk itu kudu wajib. Seperti misalkan Imam Qurtubi mengatakan bahwa khusyuk itu adalah kewajiban salat. Tapi jumhur ulama yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi mengatakan adalah membangun khusyuk dalam salat itu adalah sunnah. Sebagaimana sunnahnya dia untuk menghindari hal-hal yang tidak bisa menjadikan dirinya khusyuk dalam salat. Maka Tolhah bin Ubaidillah pernah mendapatkan harta hasil perniagaan itu sekarung uang. Sekarung. Dulu makan tak aya banknya, jadi hasil teh dibawa ke rumah, dapat sekarung gitu. Tapi uang yang sekarung ini kemudian tidak bisa menjadikan dirinya tenang. Salat tenang, sampai-sampai kemudian ketidurnya saja gelisah begitu, tidak bisa sarah begitu. Sehingga istrinya mengatakan, mencek orang mah bang, nah gelisah wae kunaon. Nya itu ingat wae kana duit begitu. Hasil niaga. Cek istrina, kenapa tidak engkau berikan saja kepada yang lain? Ini kalau kita punya istri begini luar biasa. Punya harta di rumah buat tenang bagikan ke lain gitu ya. Ini luar biasa. Nah istri Tolhah bin Ubaidillah mengatakan, kenapa tidak engkau bagikan kepada yang lain? Sehingga kamu merasa itminan. Kenapa sehingga kamu merasa tenang. Dan itu yang dilakukan oleh Tolhah. Uang sakarung hasil niaga capek-capek kemudian dibagikan begitu. Sehingga menjadikan dirinya tenang gitu. Dan ini pula pernah menimpa baginda Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pernah sholat di belakang Rasulullah SAW di sholat asar. Setelah sholat Rasulullah itu biasanya kan wirid, balik kanan kemudian wirid, memimpin para sahabat wirid begitu. Tapi kemudian yang dilakukan oleh baginda Rasulullah saat itu ada langsung berangkat, itu langsung berdiri dan secara tergesa-gesa masuk ke kamarnya, ya ke rumahnya begitu, yang nempel dengan masjid. Dan beberapa lama kemudian dia masuk lagi ke masjid, lalu meneruskan zikirnya. Para sahabat kan heran, ya, ini Rasulullah kenapa gitu, ada apa gitu? Karena tidak biasa dan ini mengkhawatirkan para sahabat saat itu. Lalu Rasulullah mengatakan, tadi ketika sholat aku teringat bahwa di rumahku itu ada sebatang emas, ada emas begitu ya. Ada sebatang emas yang itu menggangguku begitu, mengganggu Rasulullah dalam sholat gitu. Maka aku tidak ingin terhalangi dengan itu gitu. Maka aku tadi sudah memerintahkan seseorang untuk memberikannya kepada yang lain. Sehingga dari ini pula jumhur ya itu mengatakan membangun kekhusyuan dalam salat adalah sunnah, sehingga tidaklah menjadi batal begitu saat ketika seseorang salat Allahu Akbar khusyuk, tapi kemudian ini Allahu Akbar cuma mengurangi kesempurnaan salatnya saja, sehingga dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah secara maksimal. Dia tidak mendapatkan setengahnya, mungkin dia mendapatkan 1/8-nya atau mungkin 1/10-nya gitu. Sehingga di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan pula, ada dua orang salat pagaya-gaya gitu ya, saling pagigir-gigir gitu, tetapi pahala yang didapat ya bainas sama'i wal ardh, pahala yang didapat oleh dirinya itu adalah seperti antara langit dan bumi. Karena mungkin ini terkait dengan kekhusyuannya, terkait dengan bacaan salatnya, terkait dengan pemahamannya dan lain-lain. Maka hal-hal yang bisa membangkitkan kekhusyuan kita ini harus terus kemudian kita update, harus terus di-upgrade, harus terus ditingkatkan.
jangan sampai kemudian keimanan kita hari ini adalah sama saja dengan keimanan kita 1-2 tahun yang akan datang. Kita akan terpental, nauzubillah, kalau seperti itu terus gitu. Maka subhanallah walhamdulillah, saat kemudian Al-Mujahadah ini memberikan ruang kepada kita semua untuk terus menambah ilmu. Dan ini adalah realisasi dari salah satu doa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karena ilmu tidak datang dengan ujuk-ujuk, dia harus diperjuangkan begitu. Dan ini adalah salah satu wasilahnya. Itu adalah yang ke-6-nya. Kemudian yang ke-7-nya, Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini juga yang terakhir pada pagi hari ini, adalah hal yang kemudian bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah menjauhkan diri ini dari sesuatu yang bisa justru menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan beberapa sifat, beberapa amal ya, yang justru ketika itu masih terus ada di dalam diri kita, ini akan bisa menjadi penghalang turunnya ridha Allah, turunnya cinta Allah kepada kita. Di antaranya adalah menganggap remeh dosa, menganggap remeh dosa kecil, menganggap remeh dosa kecil. Misalkan menganggap bahwa istilah nama punten, walaupun ini humor, tapi ini adalah satu kealpaan, kehilapan. Ngagerwahkeun batur misalkan, ngaruaskeun gitunya, digebah misalkan. Kalau dia tidak memaafkan, itu menjadi satu dosa. Kalau ini dilakukan berulang-ulang, itu menjadi besar. Dan itu kata Rasul, satu dosa itu kan menjadi satu noktah, satu titik di dalam hati kita. Kalau kita tidak bertaubat, tidak mengistighfarinya ya, malah kemudian ditambah dengan yang lain, maka tentu noktah-noktah itu akan semakin banyak dan berkarat, yang menyedihkan dia tidak mampu menyerap hidayah Allah, yang semakin menjauhkan dirinya dari kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, yang bisa menjauhkan seorang dari Allah itu adalah menunda-nunda istighfar, menunda-nunda taubat. Tahu bahwa dirinya melakukan kehilapan, kealfaan, tapi ngangke-engke untuk taubat, ngangke-engke istighfar kepada Allah. Padahal beristighfar atas semua beristighfar atas dosa ya, pada saat dimana dia melakukan kehilapan, kealfaan, itu sesungguhnya akan menghapuskan secara langsung apa yang pernah dilakukan. Ya. Pada bulan kemarin sudah kita pernah bahas, singgung, bahwa di antara ciri orang takwa itu adalah ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan maksiat, dia cepat-cepat ingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia ingat kepada Allah, lalu cepat-cepat dia beristighfar, cepat-cepat dia memohon ampun kepada Allah. Dan taubatnya ini dan istighfarnya ini, itulah kemudian akan menghapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kemudian yang ketiga, merasa aman ya, aibnya tertutup begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah menutup aib kita. Orang menghargai kita, termasuk juga orang-orang misalkan masih tetap menghormati saya karena aib saya tidak Allah emerkan ke yang lain. Setiap kita kan punya aib, punya kelemahan begitu. Tapi Allah tutup. Dan memang di dalam berkomunikasi di antara kita memang harus saling menjaga. Ketika ada saudara-saudara kita pernah melakukan hilaf, maka kewajiban kita adalah menutup aibnya itu, begitu kan?
satu kisah yang sangat menarik dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Contoh dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah dengan para sahabat itu pernah makan daging unta, barengan gitu makan daging unta. Tiba-tiba setelah makan ada seorang sahabat yang tidak diketahui memang siapa, tiba-tiba buang angin sampai meledak gitu. Tapi kan sahabat yang lain teh ngodemal wae saha cenah nih. Aceh pisan misalkan itu di tengah-tengah orang yang sedang berkerumun begitu. Ya. Dan lihat kebijakan Rasulullah, akhlak Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, siapa yang makan daging unta berwudulah. Siapa yang makan daging unta berwudu, sementara semua makan daging unta. Sehingga semua sahabat itu berwudu, sehingga terselamatkanlah orang yang kentut saat itu. Jadi nyawan mulain tadi gitu. Karena apa? Karena memang ditutup aibnya oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah tahu gitunya, sahanu hitut begitu. Kalau mau kan, hai pulan kamu tadi kentut wudu atau ka cida wirang namanya sahabat eta. Tapi tidak oleh Rasulullah mengatakan siapa yang makan daging unta maka berwudulah gitu. Nah sehingga ini jangan dimaknai berarti lemon makan unta jadi batal, daging unta jadi batal. Bukan ke situ. Jadi harus apal asbabul wurudnya dulu begitu. Hadis itu muncul disebabkan karena apa? Nah itu diantaranya jangan merasa aman dengan aib. Jadi saat kita punya aib, tetaplah kemudian itu harus menjadi jembatan kita untuk semakin memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Bukan malah kemudian ayo ngulangi lagi aib itu begitu. Nauzubillah. Kemudian memiliki sifat-sifat kotor yang dia tidak berusaha untuk menghilangkannya. Suka berkata kasar, temperamen misalkan, dan lain-lain lah. Ghibah misalkan kebiasaan, atau melihat sesuatu yang bukan yang harus dilihat, mendengar sesuatu yang bukan harus didengar, tapi kemudian itu menjadi kebiasaannya dan dia tidak berupaya untuk mentaubatinya, menistighfarinya gitu. Sehingga terus saja bercokol di dalam dirinya. Maka itu yang akan menghalangi turunnya rasa cinta Allah terhadap dirinya. Nauzubillah. Dan yang terakhir yang bisa disampaikan adalah tidak bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Jadi hal yang bisa menjauhkan seseorang dari Allah itu adalah saat dia tidak mampu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Padahal nikmat Allah tadi sangat begitu banyak yang harusnya menjadi wasilah buat kita semua untuk mensyukurinya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa menambah sakofah Islamiyah kita, wawasan keislaman kita, bisa menambah keimanan kita, dan tentunya bisa menambah timbangan amal soleh kita, ya. Karena dengan itu insya Allah kita akan bisa meraih ridha Allah. Dengan berat timbangan kebaikan itu insya Allah kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa bersegera terhadap ampunan Allah, terhadap surga Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa zannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita semua adalah menjadi bagian daripadanya. Itu saja, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup saja agenda kita pada pagi hari ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.